Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamang Tani sudah ada di petakan ya, yang mau Mamang Tani tanam dengan benih kacang panjang ya. Ini adalah penampakan petakannya ya, bekas tanaman timun ya. Ini nanti kita ratakan saja, yang bedengan lamanya tidak perlu kita olah terlalu dalam ya, kita cuman meratakan saja ya. Ini adalah proses meratakan bekas bedengan timun ya. Kita ratakan saja, tarik dari bedengan kanan, tengah dan kiri ya, dan semai gulmanya yang tersisa seperti itu. Lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat, itu keunggulannya ya. Nanti kita mainkan untuk pembuatan bedengannya setelah tanaman itu tumbuh ya. Ini untuk mempermudah penanaman ya, dan hasilnya pun tidak jauh beda ya, karena ini adalah kohe ayam yang terfermentasi bekas penanaman timun ya. Sisa-sisanya masih banyak ya, lebih gembur seperti itu. Proses ini bisa dilakukan sendiri ya, lebih cepat pengerjaan dan lebih praktis menurut Mamang Tani. Cara ini sering Mamang Tani lakukan dalam bidang penanaman lainnya ya, khususnya untuk tanaman cabai lebih gampang ya, tinggal meratakan saja. Tinggal untuk ketinggiannya tinggal kita sesuaikan untuk besotan atau jalur airnya ya. Untuk prosesnya cuman meratakan saja ya, bedengan kita bongkar kanan kiri ya, seperti itu. Nanti kita bakal coak dan kita tanami benih biji kacang panjang ya. Simak terus ya channel Mamang Tani. Setelah bedengan rata ya, seperti ini berkisar di 2,5 meter atau 2 meteran ya, kita menggunakan untuk pengukuran bambu ya. Ini berkisar 50-60 sentian ya untuk lebar nanti gapnya ya. Untuk penyoakannya atau pembuatan lubangnya seperti ini, bisa disimak ya. Kita pasang untuk jaraknya ya. Seperti ini untuk penampakannya ya, dari samping. Nah,
Ini nanti kita bisa tanamin untuk benih kacangnya ya. Simak terus ya. Di sini Mamang Tani sudah mempersiapkan benih kacangnya, benih kacang panjang varietas Pertiwi dari benih Pertiwi ya, karya anak bangsa. Terus kita menyiapkan kohe ayam seperti ini. Setelah lubangnya kita buat seperti ini, kita langsung tabur saja benihnya ya, atau kita semai bibit benihnya ya, langsung kita pasang seperti ini. Kita uruk pakai tanah sedikit ya, karena supaya kacangnya sendiri mendapatkan kelembapan ya, seperti ini. Tekniknya bisa digunakan, mudah, praktis ya, mudah, praktis, tidak ribet ya. Ini adalah pola dari penanaman jadul seperti ini ya. Kita uruk biasanya seperti itu, baru kita ambil kohe dan kita taburkan ya. Bisa seperti ini ataupun sebaliknya ya. Tekniknya silahkan mana saja yang mau dipakai. Untuk biasanya Mamang Tani cara keduanya kita taruh bibit ya, atau benih kacang panjangnya, kita taruh seperti ini di lubang tanam ya. Lubang tanamnya pastikan udah gembur ya. Setelah ditanam seperti ini, kita uruk ya menggunakan kohe. Itu cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua, lalu kita tutup pakai tanah ya. Ini pun bakal berhasil, ini pun caranya bakal berhasil, tapi kita tutup pakai tanah ya. Ini beda tekniknya ya, ada 3 ya. Yang pertama kita tanam benihnya, kita uruk pakai tanah seperti ini, baru kita kasih kohe. Yang kedua kita kasih benihnya di lubang tanam, kasih kohe, baru kita tutup tanah seperti ini ya. Tapi ada keunggulan dan kekurangannya ya. Kalau yang diuruk tanah cepat tumbuh dia ya, cuman dilihat ada hama ayam apa tidak ya. Kalau ada hama ayam, peliharaan ayam, biasanya ini disiangin ya, disiangin sama ayam. Makanya ini teknik yang di luar pemukiman warga atau banyak ayam. Yang seperti ini teknik yang kita kasih benih, terus kita kasih kohe ayam, terus kita uruk sedikit pakai tanah. Ini untuk menghindari hama ayam ya. Dan teknik yang ketiga adalah dibiarkan ya, seperti ini. Taruh benihnya, taruh benihnya di lubang tanam. Mamang Tani pakai 2 ya, karena kalau misalkan satu tidak tumbuh masih ada satu lagi ya. Nah ini teknik yang ketiga ya, kita sudah kasih untuk benihnya, kita tutup ya pakai kohe ayam seperti ini, dan dibiarkan ya. Ini banyak tekniknya ya kalau untuk teknik jadul ya. Ini kita taruh benih, terus kita tutup tanah sedikit, baru kita kasih kohe ayam. Ini lebih cepat. Ini kita taruh benih, terus kasih kohe ayam, baru kita tutup tanah. Ini untuk menghindari ayam, itu aman akan ayam. Yang ini terakhir bebas dari ayam, tapi daya tumbuhnya cepat ya, seperti itu. Bagusnya seperti ini, kita kasih benihnya di lubang, terus kita kasih kohe ayam dan dibiarkan saja ya. Biasanya musim penghujan cepat tumbuh ya. Itu keunggulan dan kekurangannya ya untuk 3 metode masing-masing dari Mamang Tani. Mamang Tani melihat situasi dan kondisi ya. Sekian dari channel Mamang Tani, bagaimana proses pembuatan bedengan dari awal, bekas tanaman timun sampai pencoakan dan
pemberian benih ya di tiap lubang. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like dan subscribe dan share jika tayangan ini bermanfaat. Semoga channel ini bermanfaat dan semakin maju lagi. Salam petani muda milenial.